Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd Ayyuhal mu'minun rahimakumullah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia-Nya. Allah pertemukan kita di ahabbul biladi ilallah, tempat yang paling dicintai oleh Allah, untuk mencari bekal dalam rangka berpacu di dalam kebaikan. Karena masing-masing kita ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya sedang berlomba. Sadar atau tidak sadar, daftar atau tidak daftar, berleha-leha atau bersusah payah, kita ini semua dalam keadaan berlomba. Asal hidup kita ini sedang berlomba. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menjadikan mati dan hidup agar dia menguji kalian siapa yang paling bagus amalnya. Ini perlombaan kita. Perlombaan kita adalah untuk mendapatkan gelar ahsanu amala. Nanti manusia akan ada rankingnya Bapak Ibu sekalian, dari manusia yang paling baik sampai manusia yang paling buruk. Manusia yang paling baik bahkan lebih baik dari para malaikat. Manusia paling buruk ada yang lebih buruk dari binatang. Allah ketika menciptakan malaikat, kata Malik bin Dinar, raqaballahul malaikah min aklin duna syahwah. Allah menciptakan malaikat itu disertai akal tetapi tidak diberi hawa nafsu. Makanya malaikat taat terus. Malaikat tidak pernah durhaka maksiat kepada Allah sama sekali. Tidak pernah ngeles dari apa yang Allah perintahkan, tidak beralasan juga ketika ada larangan, dan tidak mungkin mereka akan menerjang apa yang Allah gariskan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Lalu Allah menciptakan binatang. Wa raqabal bahaim min syahwatin duna aqlin. Allah menciptakan binatang itu disertai hawa nafsu, yakni Allah menyertakan hawa nafsu ada binatang, namun tidak diberi akal. Binatang itu ada hawa nafsu tetapi tidak memiliki akal. Otak punya tapi tidak punya pikiran. Udang punya otak, namanya juga otak udang. Rasa nggo mikir, Pak. Ya. Jadi kalau ada, mohon maaf, yang suka nyalain kucing, ya, yang katanya mencuri gereh, niku mboten nyolong niku, ya. Malah nganti nesune kok kucing ora mikir, ya ora mikir jenenge kucing, ya. Niku saleh sing ndeleh gereh niku, ya. Mboten saleh kucing. Binatang itu karena dia punya naluri, insting, syahwat, keinginan, maka apa yang dilakukan adalah apa yang diinginkannya. Nek wayahe luwe ya golek mangan. Sing cepak apa nek karep ya dipangan, nek ora golek liyane. Itu binatang. Kalau lagi haus maka dia apa? Minum apa yang ada, apa yang ditemukan. Kalau dia suka dia minum, kalau enggak cari yang lain. Itu binatang. Ya. Tanpa berpikir sebab akibat, wong ra ndek pikiran. Ora ana kok kucing ya. Mikir wah iki mari kolesterol ora iki ya. Asam urat apa ora iki ya. Ndak ada pikiran kayak gitu, memang ndak punya pikiran, Pak. Ya. Nah, ketika Allah menciptakan manusia, uniknya waraqqabal insan min aqlin wa syahwah.
Dan ketika Allah menciptakan manusia, Allah sertakan akal sekaligus hawa nafsu. Maka pada diri manusia itu punya potensi-potensi malaikat dan juga punya potensi-potensi binatang. Ya. Nanti yang terbaik di kalangan manusia bahkan lebih baik dari para malaikat. Makanya Abu Hurairah ketika menafsirkan ayat ulaika hum khairul bariyah, yakni khairul khaliqah. Mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Ada manusia yang bahkan menjadi sebaik-baik makhluk, malaikat termasuk makhluk. Ada manusia yang lebih baik dari para malaikat. Kenapa? Kalau malaikat taat terus wajar, tidak ada penghambat syahwat. Tapi ada makhluk yang namanya manusia, dia ada penghambat berupa syahwat, tapi dalam hidupnya taat lebih dominan pada dirinya. Maka inilah manusia-manusia hebat, lebih utama dari para malaikat. Namun ada di antara manusia yang Allah sebutkan ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih buruk lagi. Kenapa? Ada kalau binatang mengikuti keinginannya wajar, pengen makan-makan, pengen minum-minum, pengen tidur-tidur, pengen dolan-dolan. Itu binatang, tanpa berpikir apakah itu sesuatu yang diridhoi oleh Allah, apakah itu sesuatu yang mendatangkan murka Allah. Tidak mikir, tidak ada beban bagi mereka memang, karena tidak punya akal ya. Akan tetapi ada makhluk yang namanya manusia, dia diberi akal oleh Allah, tapi yang dilakukan adalah apa yang sesuai dengan keinginan dia. Dia berbuat untuk memperturutkan syahwatnya terus. Kalau sesekali pikirannya, akalnya digunakan dalam rangka menguatkan keinginan hawa nafsunya, maka mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk lagi. Nah itu nanti manusia ada rankingnya Pak. Paling atas ada yang paling bawah. Paling atas ada yang menempati jannah yang paling tinggi. Idza sa'altumullah ta'ala fasalul firdaus. Kalau kamu mohon kepada Allah, mohon firdaus. Kenapa? Fa innaha a'lal jannah wa awsatul jannah. Karena firdaus adalah jannah yang paling tinggi dan paling tengah. Dan manusia ada yang menempati neraka yang paling dalam. Fidarikil asfali minan nar. Neraka yang paling dalam. Sekali lagi nanti ada rankingnya Pak. Maka jangan kita itu lupa untuk memiliki mental juara, menjadi pemenang dalam kebaikan. Makanya jangan ragu-ragu untuk menempati posisi awal dalam kebaikan. Apapun itu peluangnya, itu adalah peluang untuk kita berlomba. Termasuk mengisi majelis Pak. Ini yang mau saya sampaikan di awal ya. Termasuk mengisi majelis ya. Kalau bisnis pengen maju, pengen terdepan ya. Apapun pengen terdepan. Tapi kalau majelis ilmu, seringkali kalau depan itu malah kosong ya. Kok kayaknya nggak mau terdepan dalam hal ilmu ya. Ini mohon maaf karakter ya, supaya nanti ke depan lebih semangat lagi Pak ya. Al-Iraqi di dalam kitabnya Al-Murajjahat ya. Ini bab tentang masalah mana yang lebih rajih, periwayatan dari dua orang bersumber dari satu guru tapi redaksinya berbeda. Saya mendengar dari si fulan begini, yang lain saya mendengar dari fulan begini. Gurune padha, majelisnya ya bareng, ning kok beda redaksine. Sik digoleki sing luweh rajih, sing tepat sing ndi. Pintere padha. Nggih. Terus umur-umurane ya wis 11-12 lah. Nah, semua sama, dicari variabel apa? Cedak sing endi, pas ngrungokke. Ya. Oh, ini yang lebih dekat. Sing iki nang ngarep dhewe, sing sijine nang jaba. Ya. Apa nang mburi dhewe. Maka yang lebih rajih dikuatkan apa? Periwayatan orang yang di depan lebih diutamakan. Kenapa? Di depan biasanya lebih perhatian. Ya. Walaupun yo ono nang ngarep ngantuk yo ono, tapi setidaknya secara umum itu ya insyaallah ini ndak ya. Nah ini sekedar prolog ya, dan selalu saya ingatkan karena memang banyak ya kayaknya jadi kebiasaan Pak. Pokoknya nek majelis ilmu ini kosong ya. Pabiah apa ini ternyata jadi kalau ngisi gini-gini Pak. Ya, harusnya kan begini aja. Tapi karena sininya melompong kosong ya. Jadi harus begini, begini sampai begini ya. Di depan nggak ada ya. Imam Syafi'i itu kalau bermajelis paling depan.
Jibril ketika belajar kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah untuk mengajarkan kepada para sahabat, itu juga duduknya dekat dengan Rasulullah. Ya, hadis kedua ya dari hadis Arba'in, ketika Umar meriwayatkan, ya, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala alaina rajulun syadidu bayadi thiyabi sadidu sawadi sa'ri la yura alaihi ahadu safar la yura alai atharu safar wa la ya'rifu min ahad hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fasnada rukbatai la rukbatai wa wada'a kaffai ila fakhidai. Jadi ketika kami, kata Umar, duduk bersama Rasulullah bareng-bareng bermajelis, ketika itu tiba-tiba datang seorang lelaki amat sangat putih bajunya, amat sangat hitam rambutnya, tidak ada bekas safar. Tetapi tidak ada di antara kami yang mengenal sebelumnya. Kaya wong adoh ning kok ora ana bekas safar. Durung ana sing kenal sadurunge. Ya. Kemudian apa? Padahal sa'ila Nabi, dia duduk di hadapan Rasulullah. Fasnada rukbatai la rukbatai, didekatkan lututnya dengan lutut Rasulullah. Wa wada'a kafaila fakhidai, diletakkan kedua telapak tangannya di pahanya. Ini yang disebut dengan cara duduk Jibril, ya. Cara duduk Jibril, ya. Yang itu duduk terbaik. Sekarang yang praktekkan malah para pesinden, ya. Malah jenenge saiki duduk sinden, ya. Kan duduk Jibril itu, ya. Tahu rasanya kenapa para pesinden itu betah itu duduk semalaman? Duduknya bagaimana, Pak? Bukan timpo, duduk iftirash, ya. Duduk iftirash, ya. Duduk di antara dua sujud, ya. Napa timpo, Pak? Mboten timpo nih, ya. Duduk iftirash. Duduk Jibril itu duduk yang paling sehat, duduk yang apa? Itu juga di samping bisa bikin betah juga di majelis ilmu. Walaupun tidak apa-apa, bersila nggak apa-apa. Namanya tarobu, duduk tarobu juga bagian yang baik juga, ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Baik, malam ini kita akan lanjutkan materi kita. Pada bulan yang lalu kita sudah menyampaikan tentang Quranic personality, tentang karakter kepribadian manusia di dalam Al-Quran. Bahwa masing-masing kita itu sebenarnya sudah disebut oleh Allah di dalam Quran. Sesuai dengan apa yang Allah firmankan, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun. Sungguh telah kami turunkan kepada kalian sebuah kitab fihi dzikrukum. Kemarin sudah kita bahas apa makna dzikrukum. Di dalam Quran itu ada dzikrukum, makna pertama syarafukum, ada kemuliaan kalian. Makna kedua, ini yang kemudian kita lanjut sampai hari ini, fihi hadithukum. Di dalam Quran itu ada cerita perihal kalian, penyebutan perihal kalian. Afala taqilun, maka apakah kalian tidak berakal? Nah, kita kemarin sudah mencari masing-masing karakter diri kita, karena kalau urut dari Al-Fatihah sampai Anas nanti kelamaan. Kemarin kita ikuti apa yang dilakukan oleh seorang ulama tabi'in namanya Ahnaf bin Qais, ya, murid dari Umar bin Khattab. Ketika membaca ayat tersebut, lalu beliau mencari tipe kepribadian di dalam Al-Quran. Kemarin kita sampai ayat berapa? Surat Ali Imran 134, ya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kemarin itu sudah, Pak, ya. Orang yang berinfak di waktu lapang dan di waktu sempit, ya. Nanti kalau sudah selesai materi sampai apa tolong diingat, ya. Karena jaga-jaga kalau saya lupa, ya. Saya kalau lupa itu nggak ingat, Pak, ya. Waduh, nggih, ya. Untuk kelanjutannya biar nanti bisa bersambung, ya. Baik, kita masih di ayat yang sama tetapi karakter berikutnya. Kalau karakter pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang berinfak di waktu lapang dan di waktu sempit. Ketika Ahnaf bin Qais membaca ayat ini, betapapun beliau dikenal sebagai orang yang dermawan, tapi beliau tidak berani mengklaim sudah masuk di level ini. Beliau katakan, Allahumma lastu nafsi min haula. Ya Allah, saya belum masuk level ini. Dilanjutkan bacaannya, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas
wallahu yuhibbul muhsinin. Ini unggulan amal. Ini petingan amal. Ini adalah jenis kepribadian manusia dalam Al-Qur'an. Di antara manusia utama ada yang menjadi pemenang dalam hal ini. Apa itu? Wal kadhiminal ghaid. Dan orang yang menahan amarahnya. Wal afina 'anin nas, mudah memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ringan untuk berbuat baik kepada orang lain, membantu orang lain, bersedekah kepada orang lain, ini ringan. Nah, ayat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT adalah tentang orang-orang yang memiliki salamatus sadr. Orang yang memiliki apa? Dada yang lapang. Dia tidak mudah emosi, apalagi memperturutkan amarah. Ingat, dari segala dosa yang ada itu, kata Ibnu Qayyim, akar dari semua dosa hanya 3 saja. Ya. Asalnya hanya 3 saja. Usulul maksiyah ibaruha wasighoriha thalathah. Ya. Akar sumber dari maksiat yang besar maupun yang kecil 3. Salah satunya adalah yakni ta'atul quwwah al-ghadabiyah. Seseorang memperturutkan nafsu amarahnya, gampang marah. Makanya ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, tolong beri nasihat kepada saya." Apa kata beliau? Beliau mengatakan, "La taghdab." Jangan kamu marah, yakni kamu jangan melampiaskan amarah kamu. Kemudian orang ini merasa belum cukup. Nasihat kok cuma 1 aja. Ya. Lagi ya Rasulullah, apa kata beliau? La taghdab. Jangan kamu marah. Faraddada miraran faqala la taghdab. Berulang-ulang orang ini minta tambahan, tapi Nabi terus mengatakan apa? La taghdab. Seakan beliau mengatakan wis nek nggo kowe cukup iki. La taghdab. Nah, ini bagaimana Rasulullah detailnya ketika memberikan nasihat kepada orang dengan nasihat yang tepat. Mungkin ini sahabat yang punya banyak keutamaan, dia punya satu kelemahan ini, celahnya di sini, rada emosian. Makanya cukup dengan satu nasihat menutupi kekurangannya dan kesempurnaan ada pada dirinya. Ya, la taghdab, jangan kamu mudah marah. Tapi kesaksian dari sahabat ini sendiri, begitu beliau mendengar la taghdab, mikir piyambakipun. Ya, mikir dia. Ya. Lalu dia dapatkan sebuah kesimpulan yang sangat menarik. Beliau katakan, fa fakkartu maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taghdab fa idzal ghadab jima'u kulli syarr. Aku renungi, aku hayati pesan Rasulullah la taghdab. Kenapa kok Rasulullah berpesan la taghdab, jangan kamu marah? Ternyata aku dapati pada kemarahan itu berpotensi semua dosa keluar. Jadi orang kalau marah itu semua dosa bisa muncul. Dosa hati berupa apa? Rasa dongkol, rasa hasad, rasa iri. Ya. Ada yang suka ngiri? Kalau ada yang suka ngiri sama jenengan nganan mawon ya. Nah, jadi ini dosa hati disebabkan karena apa? Marah, nek lagi jengkel, nesu ya wis atine niku wah anake sama orang itu enggak suka. Ya. Itu dosa pertama. Dosa lisan karena marah mungkin tidak terjadi. Mungkin sekali. Nek wong lagi nesu ora kontrol, Pak. Wong pinter wong bodoh lagi nesu omongnya ora kontrol. Ya. Makanya kenapa kok kalau ada suami istri kalau lagi padudan, ya, niku mesti bengok-bengok, Pak. Ya. Padahal mung sak meter tok jarake. Ya. Sing lanang bianter sing wedok ya bianter, ya. Rumangsane samsaya bianter samsaya krungu. Padahal sing dijak omong ora pengen ngrungokne, padha-padha pengen ngomong bianter bengok-bengok, ya. Nek ngomong wong jarake 50 meter 100 meter bengok-bengok ya wajar. Ning kok sak meter kok bengok-bengok, niku tandane napa, Pak? Tandane rada kurang, Pak. Nggih. Rada ora genep. Nyun pangapunten. Ya. Orang kalau melampiaskan amarahnya itu akalnya drop. Mbuh wong bodoh wong pinter niku nek nembe duka niku ya, akalnya drop. Ya. Ya kaya wau nesu-nesunan, bianter-bianteran, ya.
Kene ngomong kono ngomong, sing krungu tanggane, malah kebuka watine, oh tibake ngene to. Ya. Hati-hati Pak ya. Dengan kemarahan orang kemudian mencela, orang mudah mengatakan kata-kata kotor. Karena apa? Karena marah. Ya. Dan yang ketiga, dengan kemarahan pula berpotensi melakukan kedzaliman dengan anggota badan. Zalim niku napa? Wat usyai ila ghairi maudhi'i. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya niku zalim. Secara bahasa ngaten niku. Kupluk deleke dengkul niku zalim. Ya. Ning ora dosa, mung secara bahasa niku, ya. Ning nek sepatu deleh pipine bojone, nah niku zalim niku, Pak. Plak, wah iku zalim. Tur dosa, ya. Sepatu nggon sikil, Pak, mboten nggo rai, ya. Sepatu kok deleke raine bojone niku zalim, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan sangat mungkin terjadi bagi orang-orang yang melampiaskan amarahnya. Makanya pesan Rasulullah la taghdab. Makanya orang yang bisa menjaga amarah ini dia punya keutamaan luar biasa. Wal kadhiminal ghaid. Ya. Salah satu yang mempraktekkan dengan sangat bagus adalah Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, salah satu cucu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya. Suatu kali beliau malam hari bangun untuk sholat. Dia berwudu, kendinya dipegangkan oleh budaknya, pelayannya. Mungkin karena ngantuk atau mungkin agak sembrono, itu pas megangkan kendi terjatuh tadi kendinya. Tiba terus napa? Pecah. Pecahane ngenai napa, Pak? Ya, mengenai muka Ali bin Husain. Kira-kira berapa, Pak? Nek lagi tangi turu kena pecahan kendi ngono perempeng mboten? Ya. Perempeng ta nggih? Perempeng langsung merah itu mukanya, wis meh arep nesu. Tapi pembantunya ini ngerti bagaimana cara mengatasinya. Bagaimana caranya? Dibacakan ayat, Pak. Wal kadhiminal ghaid, dan orang yang mencegah amarahnya. Iki pembantunya jelas ngaji, nek ora ngaji ra mungkin iso, ya. Wal kadhiminal ghaid, dan orang yang menahan amarahnya. Oh, dibacake ayat masa arep tetep nesu? Ngelus dodone, Pak, tahan. Baik, ya. Aku tahan amarahku. Aku ra sida nesu, ya. Ning durung timo, mosok gur ditahan tok. Saiki tahan somben embuh, ya. Ya saiki tahan somben ditenono, kayak nggih. Makanya dilanjutkan ayatnya wal afina 'anin nas, dan memaafkan orang lain. Oh, jembung diampet, ya dimaafkan, ya. Apa itu makna memaafkan? Memaafkan beda dengan mengampuni. Kalau mengampuni itu, orang itu masih dianggap salah, diputuskan bersalah, ning ora dihukum, niku jenenge diampuni. Tapi kalau dimaafkan, wis dianggap ora ana apa-apa. Ya, memaafkan. Ya. Nek cara sakniki, jarine nek lebaran niku saling memaafkan to nggih. Ya. Ning kok nek salah meneh dihitung ta, Pak? Ya. Melakukan kesalahan lagi, wah terus dihitung. Tak titeni lho, sampean karo aku ini ping 10 punjul, ya. Padahal bodoh jarine wis apa? Wis memaafkan. Nek jeneng memaafkan iku pun mboten entuk dihitung melih. Ya. Itu namanya memaafkan. Bedanya dengan mengampuni, ya. Wal afina 'anin nas, ya. Tambah reda, Pak, ya. Dibacakan ayat wal afina 'anin nas. Oke, saya maafkan dirimu. Ini jek kurang terima, Pak. Ya. Wis di napa mau? Tahan ora disengeni, wis dikai ngapura, nek jek kurang. Masa yo ngeki ngapura tok yo ngeki apa ngono lah, ya. Lanjutkan ayatnya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai hamba-hambanya yang berbuat baik, yang ngasih ke orang lain sesuatu kebaikan. Terus mikir, ya. Iki sing paling seneng tak kaya apa bocah iki, ya. Oh, dia seorang budak, maka saya merdekakan karena Allah. Langsung merdeka itu, Pak. Ya. Coba. Satu ayat, ya. Setiap potong ayat langsung dipraktekkan, ya. Kira-kira kita bisa seperti itu, Pak. Ada jadi bos ini, Pak. Ada jadi bos, misalnya ya, lagi kerja pakai laptop. Tuh laptopnya ini gambare apel keruak, ya. Regane larang, ya. Nah, pas lagi ngetik, pas lagi kerja, ya, OB-nya datang membawakan apa? Secangkir kopi, ya karepe men nggo tombok, nggo apa? Nggo kanca nyambut gawe. Siapkan secangkir kopi.
Qadarullah lah kok malah maut numplak ten laptop. Ya. Kira-kira nesu mboten, Pak? Nek jenengan dadi bos niki, Pak. Regane larang lho, Pak. Ya. Kur-kuran lho, Pak. Ya. Jenengan kira-kira duka mboten? Mboten. Wah, masyaallah, luar biasa, Nek kula tetep rempeng, Pak. Ya senajan ya ora duwe Apple, Nek Apple duwe, nek Apple ora duwe, Nah, ketika itu kira-kira marah ndak itu si bos? Anggap dia marah, ya. Tapi kemudian OB-nya gandeng ngaji, ya. Maca kayak ayat, Pak. Wal kadhiminal ghaid, ya. Nah, ini juragane mudeng ora, ya. Nek juragane ra mudeng lah, amin, ya. Pokoknya Arab ngono amin, ya. Wal kadhiminal ghaid, wah juragane yo ngaji. Tahan, baik saya tahan amarah saya. Wal afina 'anin nas, oke aku maafkan dirimu. Wallahu yuhibbul musinin, tak undake gajimu. Mboten. Apa langsung pecat ngono wae? Wis sampean iki terakhir kali ya, sesuk rasah mlebu meneh. Nah, ini orang yang apa? Bisa menahan diri, ya, menahan amarah, ya. Seperti yang diperhatikan oleh Zainul Abidin ini. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ada praktek yang sangat bagus juga bagaimana Umar bin Abdul Aziz, ya. Bagaimana beliau itu memposisikan diri bahwa yang layak mendikte dirinya hanyalah Allah. Dia tidak mau didikte perlakuan orang lain kepada dirinya. Perlakuan buruk orang lain pada dirinya tidak menjadikan dia terpancing untuk berlaku buruk juga. Ya ini seringkali kita lakukan, Pak. Nah, ana awake dipisui wong, pripun, Pak? Ya, kita didikte orang lain. Ganda kono misuh awake dhewe melu misuh. Sing dikte sinten? Orang lain, ya. Makanya ketika Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kalau memang dia mengucapkan, dia melakukan sesuatu karena Allah untuk balasan di akhirat, ya, falyaqul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang benar atau diam, ya. Orang lain misuhi kita, dia mendapatkan dosa atas apa yang dikerjakan. Nek awake dhewe yang melu misuh, awake dhewe duwe dosa. Ya, ini terpancing, terdikte dengan perlakuan orang lain pada dirinya. Lihat Umar bin Abdul Aziz, ya. Ketika beliau suatu malam masuk ke masjid dalam keadaan gelap, ya. Lampu belum dinyalakan, ya. Gandeng yo peteng, mlakune yo timak-timik, ya. Ndak tahu di situ ada orang tidur, Pak. Tidak mek, mbuh kena apa nih, ya. Ya. Nah, gandeng lagi turu kok dia nesu mboten. Wah, rumangsa didik ya nesu, ya. Nesu karena dia marah, apa yang dikatakan cul, dia tidak ngerti siapa yang nginjak ini arti, ya. Padahal seorang khalifah, ya. Dia adalah Amirul Mukminin, ya. Apa kata orang yang diinjak tadi, ya? Anta himar katanya. Kamu himar ya? Himar itu apa? Keledai. Keledai itu nek cara sakniki ngoten luweh hina daripada wedhus. Jenengan dilak wedhus men mboten gelem ta nggih? Nesu mboten kira-kira? Sampai wedhus ya, ini kira-kira nesu mboten. Ya. Ini sekelas khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya. Marbot masjid, mungkin itu marbot masjid ya, Pak. Itu pas keinjak, ya, dipisui sama marbot masjid tadi. Anta himar? Apa kamu himar? Apa kata beliau? Ringan saja beliau mengatakan, lastu himar, ana Umar. Ya. Saya bukan himar, saya Umar. Wis ngono ae rampung. Ya. Pengawalnya ora trimo, Pak. Wah, kudu diantemi bocah iki. Ya. Sik ngopo? Wis rampung urusane. Ya. Emangnya ada apa? Ya. Kamu udah selesai. Wah, ini lancang sekali dia katakan Anda katanya himar. Sopo sing kondo? Dek ora kondo nek aku himar kok. Dek mung takon. Ya. Apa sampean himar? Wis tak jawab, duduk. Aku duduk himar, aku Umar. Wis to, ya. Masalahnya apa gitu loh, ya. Gampang ta, Pak? Tapi ya ora gampang, Pak, ya. Wah, nek aku ya disarapin dhisik. Nah, ini Umar bin Abdul Aziz, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, seringkali kita terdikte sama perlakuan orang lain pada kita, ya.
kita di jalan lagi ada masalah apa, lagi rapena harus apa, mungkin ada ketemu orang yang sen kiri belok kanan, sen kanan belok kiri, ya miso-miso nang dalan. Engko nang kantor ijek miso-miso, ya. Sopo ae disengeni. Kita ini sering terdikte sama perlakuan orang lain pada kita. Ya. Apalagi yang bikin sering kita tuh marah-marah, jengkel, ya. Pengen balas dan sebagainya tuh kalau apa yang namanya kita dituduh atau kalau kita digrenengi. Digrenengi seneng mboten? Ya. Nesu mboten? Mboten nggih, masyaallah nggih, luar biasa. Digrenengi krungu wong sak RT niku mboten nesu nggih kan? Ya, mboten nggih. Ya. Kersane nggih. Ya. Nah, ada tips yang mungkin bisa dipilih di antara cara para ulama dulu menghadapi gunjingan, ya. Kurban rasan-rasan. Nek sampeyan dadi kurban rasan-rasan, pilih satu di antara tiga ulama ini. Imam Hasan Al-Basri, ketika dia diwaduli sama seseorang, ya, si fulan menggunjing Anda, katanya Anda begini dan begini. Fake itu, ya, saya mendengar sendiri. Apa kata beliau? Marhaban bil ajr. Selamat datang pahala, tanpa tenaga, tanpa biaya, tanpa melakukan apa-apa. Gimana? Loh, digrenengi niku entuk ganjaran padahal orang ngopo-ngopo, ya. Orang ngomong apa, orang tumindak apa, orang ngetokne bondo apa, betul tak nggih? Orang ngopo-ngopo, gurdi lho nggih, digrenengi. Meneng tok, entuk ganjaran. Penak mboten? Seneng mboten? Tetap ra trimo. Nah, ini Hasan Al-Basri beliau katakan marhaban bil ajr. Selamat datang pahala, tanpa tenaga, tanpa biaya, tanpa melakukan apa-apa. Ya. Kuwi amal kaya ngopo sing luwih penak katimbang kuwi ngono nggih. Ingat ya, tetap dora trimo lho nggih. Nah, ini Imam Hasan Al-Basri. Imam Asy-Sya'bi rahimahullah. Imam Asy-Sya'bi ini seorang ulama, murid para sahabat, ini, generasi tabi'in yang ilmunya luar biasa. Dia katakan sesuatu yang sedikit aku pelajari adalah syair. Tapi kalau saya disuruh membacakan syair 30 hari baru kemput, tidak ada yang saya ulang. Itu yang paling sedikit dipelajari. Liyane wah tambah ngawu-awu Pak, ya. Asy-Sya'bi ketika ada orang berkata kepadanya, ya, si fulan menuduh Anda begini dan begitu. Tuduhan yang jelek-jelek. Apa kata beliau? In kana maqala haqqan, kalau apa yang dikatakan tentang saya itu benar, semoga Allah mengampuni saya. Tapi kalau apa yang dikatakan salah, semoga Allah mengampuni dia. Ini Masya Allah, win-win solution ini, ya. Menang kabeh niki Pak, rana sing kalah. Nek bener apa kandhane, ya muga-muga berat aku sing salah, muga-muga Allah ngampuni saya bertaubat. Tapi kalau dia yang salah, semoga Allah mengampuni dia. Penak apa niku? Ya. Penak nih, tetap belum terima nggih. Ya. Ana liyane ora? Nah, atau ini, ya, cara yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i ketika ada yang datang pada beliau mengatakan si fulan telah mengunjing Anda. Fake. Ya. Saya dengar sendiri dan banyak saksinya. Dia mengatakan bahwa Anda begini dan begitu. Ya. Sudah fake, alamatnya jelas, ya. Maka beliau membeli sesuatu yang berharga untuk bingkisan untuk hadiah. Ya. Datang langsung, ya, ke tempat orang yang mengunjingnya, beliau serahkan hadiah tadi. Ini hadiah dari saya, ya. Karena Anda telah mengirim hadiah kepada saya, ya. Paham Pak, ya? Ini hadiah saya karena Anda telah mengirim hadiah kepada saya. Tapi mohon maaf, hadiah saya tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan hadiah Anda kepada saya. Pripun kira-kira sing di kayak hadiah niku pripun Pak? Leleh mboten niku? Ya. Leleh enggak? Ya. Oh, kalau pahala itu Masya Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya, ya. Imam Syafi'i cuma bisa ngasih hadiah, ya, paling barang-barang tertentu, ya. Tapi hadiah orang yang mengunjung kepada dirinya jauh lebih berharga. Pun terima dereng. Milih niki lho. Ya, satu di antara tiga. Ya. Dipraktekkan nggih? Ya. Apa sih run terima? Ya. Namanya juga unggulan amal, memang tidak semua itu bisa.
Akan tetapi bagi orang yang dimudahkan Allah, ini yang menjadi unggulan amalnya, tidak ada sisi yang susah, tidak ada kesulitan padanya. Dan semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang masuk dalam firman-Nya, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika membaca ayat ini, Hanaf bin Qais, betapapun beliau juga disebut-sebut sebagai orang yang sangat santun, seorang yang sangat terjaga dari emosinya, tapi beliau belum berani mengklaim juga. Beliau mengatakan, Allahumma lastu nafsi min haula, ya Allah, saya belum masuk level ini. Ya. Lalu beliau membaca ayat yang lain. Ya. Apa itu? Surat Ad-Dzariyat ayat yang ke-17. Ya. Kalau kita belum masuk di kriteria yang pertama, kemarin apa Pak? Kita kan lagi nyari Pak personality kita dalam Al-Quran. Alladzina yunfikuna fis sarri wad dharra. Ya. Syukur pun ketemu niki nggih, ahli sedekah. Nek durung niki wau. Ya, orang yang bisa menjaga amarahnya. Moga-moga wis ketemu. Nek durung mbok menawa panjenengan niki ya, ayat berikutnya ini. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di waktu malam, dan di waktu sahur mereka banyak istighfar. Ya. Ini karakter ya, unggulan amal. Ya. Pun lebih dereng Pak, panjenengan lek sare pinten jam? Ya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidurnya di waktu malam. Wah, aku bendina lek-lekan, ya. Lek-lekane ngopo? Ngrungokne wayang kulit. Nah, dudu niku maksude, ya. Delok bal, bukan itu maksudnya, ya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, sedikit tidurnya di waktu malam karena apa? Dia lebih banyak ihyaul lail, menghidupkan malam dengan amal ketaatan. Kalau Ibnu Taimiyah menyebutnya sebagai sahar syar'i, begadang syar'i. Ya, amalan paling utama adalah sholat malam. Ya. Nah, orang yang di waktu malam itu menggunakan sebagian besar malamnya untuk ibadah kepada Allah. Ini orang-orang istimewa. Utamanya apa? Sholat malam. Ya. Tahajud. Panjenengan tahajudnya berapa jam? Rasulullah adalah contoh yang paling baik dalam hal sholat malam, sebagaimana beliau contoh terbaik dalam segala hal. Ya. Berapa lama sholatnya Rasulullah? Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatum minal ladina ma'ak. Sesungguhnya Rabbmu mengetahui kamu Muhammad bangun malam kurang sedikit dari 2/3 malam. Ini yang kebiasaan paling sering dilakukan Rasulullah. Kurang sedikit dari 2/3 malam. Di musim dingin, satu malamnya itu 12 jam. 2/3-nya 8 jam. Ya, kurang sedikit 7 jam. Salat malamnya Rasulullah 7 jam. Salat malam kita 7 menit nek pas salat. Kadang-kadang ya ora salat wengi. Ya nek Ramadan salat, ya. Salat beliau ternyata tidak banyak surat yang dibaca. Panjenengan menawi tarawih pinten surat yang dibawas, Pak? 11 nggih. Ana sing 23 surat. Rasulullah ketika sholat ternyata tidak banyak surat yang dibaca. Ya. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan beliau pernah sholat, ikuti sholatnya di malam hari, sholatnya Rasulullah. Ya. Itu beliau membaca 3 surat saja ternyata. Ya. Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa. Ya. Mung 3 surat tok niku, Pak. Pinten juz? 5/4 juz, atau setara dengan 105 halaman. Kira-kira nak imame maos niku ya, terakhir imam salam tesih wonten piyai mboten ten mingking. Mereteli siji-siji nilapke ya. Ya, kalau Anda menjadi imam ya lihat kondisi makmum. Kalau Anda sholat sendiri monggo disuwak-suwake ra apa-apa. Ning nek sama makmum ya ikuti kekuatan mereka. Jangan malah kebalik. Nek sholat dhewe cepet-cepet tapi napa sama orang-orang
dawa, Pernah itu di masa Harun ar-Rasyid itu ada seorang badui, dia itu dilaporkan ke khalifah karena apa? Karena dia telah menampar apa? Ngoplok imame. Imame dikoplok, Pak. Ya. Kamu benar menampar imam kamu? Iya benar, ya. Piye ceritane? Kok wani-wani iman sampeyan? Nah, dia cerita, kali itu di waktu sholat subuh. Pas sholat subuh saya dalam keadaan tergesa-gesa, pengennya itu imamnya itu cepet-cepet gitu, ya. Berharap sekali ketika imamnya ya paling ora macane kulhu karo ina atau ina, Lah kok ternyata di rakaat pertama imam membaca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Surah apa? Al-Baqarah. Wah, Al-Baqarah mak deg. Tapi diem-diem, paling mung 5 ayat kotak ngarep kae. Sampai situ ternyata lanjut. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Wah, lanjut iki. Paling tekan ayat 7. Bae bablas meneh. Apa ya sak ruku? Sak ruku bablas meneh. Apa ya sak juz bablas meneh. Ya. Sampai apa? Surat Al-Baqarah selesai. Sak surat, Pak, 1 rakaat. Wah, muntuk-muntuk wis nesu-nesu kae, Pak, ya. Ning ngajak salat, mung dendam tok, tak kapake engko imame engko, ya. Mosok ya salat subuh kok suwene Al-Baqarah diwaca rampung. Nah, rakaat kedua. Biasane nek imam niku nek rakaat pertamane dawa, rakaat kedua ya nggo menghibur ngono ben ra sida nesu nggih. Nah, apa yang dibaca di rakaat kedua? Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Surat apa? Mboten wonten surat Al-Kursi nggih. Surat Ali Imran. Ya. Surat Ali Imran. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Surat Ali Imran, awal surat Ali Imran. Ya. Rakaat kedua dibaca surat Ali Imran. Ali Imran ini. Ya. Kayak tekan ayat piro kalau dibaca. Padahal nesu-nesu juga, Pak. Nah, apa ya 1 halaman? Lanjut. Sak ruku bablas meneh. Mosok ya nganti rampung. Nganti rampung tenan, Pak. Wis niku pokoke pas salat niku ora konsen blas, Pak. Meneke tak kapakne tak unek-unek ketenan go imame, ya. Wis kaya napa? Wis muntuk-muntuk, Pak. Ya. Pas salam pun ajeng muni-muni imame disiki, Pak. Ya. Disiki njaluk ngapura. Ning njaluk ngapurane beda, ya. Mohon maaf jamaah sekalian, kita sudah salat 2 rakaat tapi ternyata saya lupa saya belum wudu katanya. Ya. Wis itu Al-Baqarah Ali Imran tibae durung wudu. Kita ulangi lagi salatnya setelah saya wudu sebentar. Wis niki wau sing arep ngunak-unak ra sedang ngunak-unak Pak. Sing maju napa? Tangane plak, ya. Ketika itu khalifah dilapori malah ikut ketawa, ya. Apa katanya? Aku nek dadi sampean mungkin ya tak koplok imame, ya. Lah salat subuh wis arep meledak sengenge nggih. Nah, jadi kita bisa membedakan kalau kita sholat sendirian atau kecuali kalau sudah ada kesepakatan sama makmum. Kita nanti sholat 1 juz, kita nanti 3 juz, kita nanti 15 juz misalnya, nggih. Niki paling kata pinten juz pas tarawih, Pak, sini, Pak. Pinten juz? Sak juz nggih sesasi. Ngene ra urut nggih, ya. Nah, 30 juz napa juz 30? Juz 30. Nah, urut lebih bagus ya, urut lebih bagus ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, jadi sholat malam itu menjadi unggulan. Dengan syarat apa? Dengan syarat bahwa yang wajib beres. Betapapun keutamaan sholat malam, qiyamul lail, sholat tahajud, itu tetap saja sifatnya sunnah. Ya. Maknanya apa? Akan menjadi berarti kalau yang wajib itu beres. Kalau ada orang yang memprioritaskan betul, perhatian betul sama tahajud, sama sholat malam, ning sholat wajib kok ora ditindakke, nah niku kaya wong setutan ning ra katokan. Ya. Setutan ning ora
katokan. Lah setutmu dinggo apa? Nggih. Betapapun sholat tahajud qiyamul lail itu keutamaan luar biasa, itu hanya berfaedah, bermanfaat kalau yang wajib dikerjakan. Nah, ini sholat malam, ya. Nah, seperti apa sholat malam hingga menjadi unggulan amal? Ketika seseorang dia membiasakan sholat malam, tapi pada batas minimal saja. Batas minimal sholat malam itu sholat witir. Sholat witir itu paling sedikit 1 rakaat. Nah, kalau seseorang menjaga sholat witir ini, maka dia belum disebut punya unggulan amal sholat malam. Baru masuk dalam area orang soleh. Ya. Orang soleh sejak dulu, Pak. Bagaimana disabdakan Rasulullah, qiyamul laili da'bus shalihin. Sholat malam itu menjadi kebiasaan orang soleh. Ket zaman dhisik jenenge wong saleh niku biasa salat malam. Salat malam itu paling ringkes ya salat witir. Salat witir paling ringkes 1 rakaat. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan man tarakal witra fa huwa indana rajulun su'. Siapa yang terbiasa meninggalkan salat witir, dalam pandangan kami dia orang jelek. Durung wong saleh ning wong elek. Kenapa? Wong saleh biasanya apa? Sholat malam yang paling singkat 1 rakaat. Maka pesan saya di sini, jangan tinggalkan sholat witir. Walaupun tidak sampai wajib, tapi sunnah muakkadah. Rasulullah selalu mengerjakan, baik muqim maupun safar. Sholat witir tidak ditinggalkan. Pentingnya sholat witir. Ya. Saking takutnya Abu Bakar As-Siddiq, ya, bermalam, kemudian nanti jangan-jangan wafat di waktu malam dia belum witir, ya, maka beliau terbiasa witir sebelum tidur. Ya. Nabi juga pernah berpesan kepada Abu Hurairah supaya dia witir sebelum tidur. Ya. Boleh witir sebelum tidur, boleh juga witir di akhir malam setelah selesai sholat, karena witir adalah penutup. Akan tetapi boleh juga seseorang itu witir di awal. Kalau sudah witir di awal, nanti bangun malam boleh sholat tahajud, tapi tidak perlu witir lagi. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis Abu Dawud, la witrani fi lailah, tidak ada 2 kali witir dalam sholat malam, dalam 1 malam. Cukup witir sekali saja. Ya. Nah, jadi kapan seseorang itu menjadi unggulan amalnya adalah sholat? Ya, kalau terjaga kualitas dan kuantitasnya. 11 rakaat rutin, ya. 1 jam rutin. Nah, itu bisa menjadi unggulan amal. Ya. Atau bapak-bapak ibu-ibu ini, ya, menjadikan sebagai kebiasaan sebagaimana disabdakan Rasulullah, rahimallahu rajulan. Allah merahmati seorang suami, qama minal laili, bangun di waktu malam, fa shalla, kemudian dia salat. Fastayqadha imra'atahu, lalu dia bangunkan istrinya. Fa in abad, kalau istrinya ogah-ogahan, nadja fi wajhi alma, diperciki wajahnya dengan air. Nah, ini juga unggulan amal, Pak. Ya. Jadi bapak malam bangun duluan. Ya. Bar tangi terus napa? Wudu salat sik. 2 rakaat, bojo kok urung tangi, ya. Digugah, ya. Cik mulat-mulet, salat meneh 2 rakaat. Ya, kok ya urung tangi bojoku, ya. Nah, ogah-ogahan niku dijipune banyu, nggih. Diraupi banyu, diraupi mesra, Pak. Aja sak ember nesu jenenge niku, ya. Tangi ra, grujuk, wah niku nesu niku, ya. Diperciki mesra, ya. Sing tangi biasanya bapak napa ibu sen? Riyen? Bapak napa ibu? Nah. Oh, bapak ya. Bapak ning mansal ibune, Bu, tangi Bu, aku tak turun neh, nggih. Nah, ada kemungkinan bapak dulu dia akan dapat keutamaan kalau dia biasa sholat malam lalu bangunkan istrinya, kalau istrinya tidak mau, ya, ogah-ogahan dipercik di wajahnya dengan air. Kelanjutannya apa? Wa rahimallahu imra'atan, Allah juga merahmati seorang istri, qamat minal lail, bangun di waktu malam, fa sholat, lalu dia sholat. Ingat, bangun, sholat dulu. Ya.
Fastaiqadat zaujaha, lalu dia bangunkan suaminya. Fa in aba, kalau suaminya ogah-ogahan, nadjat fi wajhi alma, dipercik wajahnya dengan air. Ini suami istri berkolaborasi, saling membantu dalam rangka taat kepada Allah. Ya, dalam rangka bisa sholat malam. Ini masya Allah romantisnya luar biasa, Pak. Ya, kakek-kakek, nenek-nenek, iki dilestarikan luar biasa nih. Nah itu baru bulan amal itu. Kalau bisa seperti itu, ya. Aja nangeke gurunggo napa nek jari arep ndelok bal, ya. Jari arep ngileke banyu, ya ngileke banyu ora apa-apa, tapi ini loh nuansa ibadah ini. Ya. Aja kalah karo babi ngepet, ya. Babi ngepet ya luwih risik niku, Pak. Ya. Tangi-tangi, ya. Lho jari arep nang ngene kae target omahe kae lho, ya. Tak tunggokke napa? Ya genine gitu ya. Ya babi ngepet luwih risik niku, Pak, ya. Nah, kita orang-orang yang mengimani ayat-ayat Allah, ngikuti sunnah Rasulullah, ya, usahakan kita bangun lebih awal, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kisah menarik dari seorang ulama Abu Yazid namanya Thaifur Al-Bustami. Di masa kecilnya dia sudah diajari ayahnya untuk membaca Al-Qur'an, bacaannya sudah benar, dan dia juga ya globalnya ngerti tentang makna ayat. Suatu kali dia membaca surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah di waktu malam untuk sholat. Ketika membaca ayat ini dia berhenti, Pak, ya. Lalu bertanya sama bapaknya di sampingnya, ya. Seakan-akan anak ini membandingkan antara ayat yang dibaca dengan kebiasaan bapaknya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ya, ini siapa yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat ini? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Niki sinten, Pak? Seakan-akan dia bilang, kok Bapak kalau malam berselimut tapi enggak sholat itu loh, ya. Ini bocah pinter kaya ngono kuwi sik ngajari sapa niku? Ya bapak nih, ya. Nah ini gek cah cilik ya kok ya mudeng bahasa Arab niku lho nggih. Ya. Ya wong Arab nggih. Oh, tapi napa, Pak? Ora kabeh sing nang Arab iso bahasa Arab, Pak. Ono laire nang Arab, nganti gedhe nang Arab, mangane panganan Arab, nganti tua ora iso bahasa Arab, Pak. Untuk Arab, Pak, nggih. Lah awake dhewe kan dudu unta, ya. Pokoke kudu iso, nggih. Lho, cah cilik iso bahasa Arab lho, Pak, ora isin, Pak. Lah kok cah cilik temriko, Pak, ya. ODGJ niku iso bahasa Arab lho, Pak. Ya. Wong edane pinter bahasa Arab niku, Pak. Ngomongke bahasa Arab, Pak, mosok awake dhewe kalah, nggih. Nah, dia ketika paham ayat tersebut, dia bertanya sama bapaknya, "Ini siapa ya yang dimaksud ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila?" Apa kata bapaknya? Oh, bapaknya lebih pintar lagi, Pak. Oh, itu toh, Nak. Ya ayyuhal muzammil. Al-muzammil adalah ta'rif. Itu sudah definitif noun. Wah, bahasa Inggrisnya. Ini sudah definitif. Al-muzammil yang dimaksud adalah Rasulullah. Dudu bapak. Pintar tak ya? Ya ayyuhal muzammil ya Muhammad, qumil laila illa qalila. Tangiyo. Kejaba ya, sedela ana yang waktu wengi. Ya, jadi tidurnya sedikit, bangunnya banyak. Nah, oh niku Rasulullah nggih. Iya, oh nggih pun. Ya. Anaknya ngalahi, ya. Dilanjutkan ayatnya sampai ayat terakhir dari surat Al-Muzammil. Tadi yang saya baca sudah ya di awal tadi. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Sesungguhnya Rabb mengetahui kamu Muhammad bangun malam kurang dari 2/3-nya dan separuhnya dan sepertiganya. Begitupun dengan segolongan orang yang bersama kamu. Ya, ternyata tidak hanya Rasulullah yang sholat malam. Apa li maksudnya le? Niki lho, enten ayate wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak, dan segolongan orang yang bersama kamu. Niki sinten ya? Ya. Bapak nih, ya. Pinter kok, ya pinter ngeles barang niku, ya. Oh, itu toh, Nak. Wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak, ma'aka ka di situ mukhatabnya kepada Rasulullah.
Yang bersama Rasulullah adalah para sahabat, dudu bapak. Pinter tang ya? Tapi kali ini anaknya tidak mau ngalah, Pak. Ya. Karena tahu ini bapak ngeles iki, ya. Maka dia katakan, "Ya, kalau memang Rasulullah melakukannya, kemudian para sahabat mengikutinya, lah kok bapak mboten nderek? Panjenengan mboten nderek Nabi Muhammad, mboten nderek Abu Bakar, dengan jenengan nderek sinten?" Ya. Kekek melu Abu Lahab, Abu Jahal, Maka ketika itu ayahnya tidak bisa berkata-kata, ya. Ya wis le engko bengi bapak salat. Nah, sejak hari itu ayahnya menjadi orang yang rajin salat malam. Gara-gara napa? Ya. Gara-gara ya, dilengke karo anake. Anake kok pinter mesti ngajari sapa? Bapakne. Itu anak soleh tidak hanya taat kepada Allah, Pak. Ya. Tapi juga bagaimana mengingatkan orang tua untuk taat kepada Allah. Bejo Pak ngono ki aja kok terus ya. Anak ada Pak, ada yang nyekolahke anak gitu itu. Orang tua diingatkan anaknya tentang suatu kesalahan, akhirnya apa? Anak tadi dicabut dari sekolah tersebut. Engko ndak ngelingke bapak ini terus, ya. Asli niki cerita asli Pak niku, Pak. Nggih. Nah, pengenin apa, Pak? Pengenin nyekolahke anak nang sekolah Islam, ya. SDIT, ngoten to nggih? Nah, ben dadi wong anak sing saleh. Gandeng anake saleh. Lah kok ngelingke wong tuane, ya. Wong tuane rung gelem saleh. Akhirnya apa? Wis bangen aku risi wis rasa sekolah kono wae pindah sekolah biasa, nggih, ya. Wah, niku nyuwun ngapunten niku, nggih. Jadi ternyata ada kejadian seperti itu. Lihat ketika Taifur ini, anak ini ya, mengingatkan bapaknya kemudian menjadi orang yang rajin sholat malam. Sampai suatu kali anaknya ini suatu malam juga melihat ayahnya sholat malam, kelihatan khusyuk, ya, tampaknya syahdu begitu. Maka dia bilang sama bapaknya, "Ya, kelihatannya enak sekali sholat malam. Saya juga pengen sholat malam bersama bapak." Apa kata bapaknya? "Rasa cicilin tidak ngantuk." Ya. Cicilin tidak ngantuk. Anaknya tidak mau terima. Apa dia bilang? "Ya, gimana kalau saya di akhirat kelak ditanya, kenapa kamu tidak sholat malam?" Saya jawab, "Tidak boleh sama ayah." Pripun ya? Walah lele malah meden-medeni bapak ya. Ya wes awan turu engko bengi digugah bapak. Akhirnya bapak dan anak sholat bareng. Nah, itu baru menjadi unggulan amal ya. Terutama rutinitasnya. Bukan sekedar orang yang pernah sholat malam. Nek gur pernah sholat malam kabeh wis tahu. Ya. Nek Ramadan mesti sholat wengi niku. Nah, akan menjadi unggulan amal. Nanti terlihat bagaimana di bulan Ramadan. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Di akhir-akhir malam dia banyak istighfar kepada Allah, ya. Ini sudah 8:30 insyaallah untuk istighfar yang akan datang ya. Mudah-mudahan tidak lupa ya sampai ayat ini. Sudah masuk Pak golongan ini, Pak? Salat malam, ya. Berapa jam salatnya, Pak? Salat malamnya Imam Syafi'i itu membagi malam menjadi 3 bagian. Ya, sepertiga malam untuk belajar, menghafal, menulis, ya. Kemudian tadabbur, ya. Pokoknya untuk ilmu. Sepertiga berikutnya untuk tidur, sepertiga berikutnya untuk sholat malam. Ya. Kita dibagi berapa lama, Pak? Berapa bagian? Ditumpi roy pokoknya isinya ya kuwi-kuwi bae. Kuwi-kuwi bae. Nah, ini beberapa inspirasi dari para ulama, mungkin bisa kita jadikan sebagai motivasi dan ya mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang Allah sebut dalam firman-Nya kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Jika Allah mudahkan bapak-bapak ibu-ibu punya amalan seperti ini ya, maka lanjutkan, jaga kualitasnya ya, dan yang paling penting adalah istiqomahnya dijaga ya. Siapa tahu dari pintu itu kelak akan dipanggil, karena di antara pintu surga ada yang namanya babus shalah ya. Mangkana minil shalah du'ya min babis shalah. Siapa yang termasuk ahli salat maka dia akan dipanggil dari pintu salat. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada yang bertanya, Bapak Ibu sekalian, kami persilakan. Tidak ada, alhamdulillah. Ya.
Ya. Ya. Baik. Intinya pesugihan ada enggak gitu ya. Nah, saya sebenarnya sudah nulis buku lama, judulnya Campur Tangan Jin di Alam Manusia. Ya. Memang atau kalau ada pertanyaan, ya, tuyul ada enggak di dalam Islam? Saya pernah mau nulis buku ini, Pak. Saya mau tulis judulnya Tuyul Nyata atau Tahayul. Tapi saya tunda sampai sekarang karena dulu saya ketika nulis buku itu semua masalah alam gaib semua. Buku pertama Campur Tangan Jin di Alam Manusia. Kedua Dukun Hitam Dukun Putih. Ketiga Sayembara Iblis. Keempat Menang Melawan Setan. Ya. Ada orang pesan buku gini, Pak. Ustaz, tolong dikirim 50 jin, 50 dukun, 50 iblis, 50 setan. Ya. Ndelok nutane ngene dodolan apa iki ya. Arep tambah sisi 50 tuyul. Ya. Ditunda sik dikira dodolan tuyul nggih, ya. Garis besarnya begini, kalau pertanyaannya apakah ada dalilnya tentang keberadaan tuyul, ya. Kalau pertanyaannya kata tuyul nggak ada dalam hadis. At-tuyulu maujudun nggak ada ya. Dalil begitu tidak ada. Tapi kalau jin dia mengambil sesuatu yang ada pada alam manusia, itu sesuatu yang ada dalil sahihnya. Hadis Bukhari riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjaga harta. Ya. Disuruh menjaga Baitul Mal. Fa'ata'atin, datanglah sesuatu yang datang. Kalimatnya fa'ata'atin, datanglah sesuatu yang datang. Arab disebut menungso dudu menungso, disebut kewan dudu kewan. Datanglah sesuatu yang datang. Dipegang sama Abu Hurairah karena nampak ketika itu, ya. Dipegang sama Abu Hurairah. Lalu dia merengek-rengek, "Indi ayal, saya punya keluarga, kasihani saya, lepaskan saya." Dilepaskan oleh Abu Hurairah. Ya. Kemudian pagi harinya Nabi tahu apa yang terjadi. Apa kata Nabi? Ya. Apa yang kamu lakukan terhadap tawanan kamu kemarin? Semalam kamu dapat tawanan ya? Ya. Apa yang kamu lakukan? Saya lepas dari Rasulullah, kasihan. Ya. Dia itu setan. Dia menipu kamu, nanti datang lagi. Ya. Malam berikutnya datang lagi, Pak. Nyolong mana? Dicekel mana sama Abu Hurairah. Tapi jangan bayangin Abu Hurairah ketika itu nganggo baskom kei banyu kei ndok. Ya. Boten, ya. Itu memang menampakkan diri aja. Kemudian ditangkap sama Abu Hurairah, dilepaskan lagi karena merengek-rengek. Sampai yang ketiga kali Abu Hurairah sudah punya tekad untuk tidak melepaskan. Tapi tadi yang datang tadi mengatakan, ya, lepaskan saya dan saya akan ngasih suatu rahasia. Sesuatu yang kalau kalian golongan manusia mengerjakannya, maka akan terhindar dari gangguan golongan kami. Ya. Apa itu? Sebelum tidur baca ayat kursi. Maka ya, kalian akan terhalang atau terhindar dari gangguan golongan kami. Ya. Maka ketika itu dilepaskan. Hingga berikutnya Nabi memberitahu kepada Abu Hurairah, ya, apa yang terjadi itu. Beliau katakan sodakoka wa huwa kadzub. Ya. Dia jujur kepada kamu padahal dia pendusta. Tukang hapus-hapus kuwi setan jin. Dzaka syaitan, itu setan dari golongan jin. Ya. Tapi kali ini dia benar. Benar, ya, ini ayat kursi bisa mencegah, ya, gangguan mereka dari manusia. Nah, ini dalil pertama. Dalil Qur'annya ada juga, ya. Wa qala ifrit minal jin, dan berkatalah ifrit dari golongan jin. Siapa ini, Ifrit? Ifrit dari golongan jin. Aku akan, ya, mendatangkan singgasana Bilqis sebelum Anda apa? Sebelum Anda berdiri dari tempat duduk Anda. Ya. Artinya apa? Jin ini, ya, makhluk yang khusus. Innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarawnahum. Dia melihat kamu, kamu tidak melihat mereka secara asal, tapi mereka bisa melakukan penampakan. Ya. Ini bisa memindahkan singgasana Bilqis. Singgasana kan gede, Pak. Ya. Singgasana sah apa meneh? Nah, Pak. Duit. Ending, Pak. Ya. Kelas ifrit, ya, kelas tuyul ya duit wis, ya. Nah, jadi pertanyaannya, jawabannya udah jelas, ya, itu ada kemungkinan dan
semacam kesaksian-kesaksian banyak, termasuk orang-orang yang sudah bertaubat juga meyakinkan itu pernah memang dilakukan, ya, pernah dilakukan. Baca di buku saya dukun hitam, dukun hitam, dukun putih. Ada, kalau mau baca versi Malaysianya juga ada, Pak. Ya, diterjemah di Malaysia judulnya Bomoh Hitam, Bomoh Putih. Ya, ya terjemahnya lucu-lucu, Pak. Ya, tiba-tiba jeneng demit kono karo kene beda. Ya. Nah kini pocong nek kono hantu bungkus, ya. Beda, ya. Hantu bungkus lemper, ya. Nah, kalau sini dukun sana bomoh, ya. Nah, intinya di situ ada kisah kesaksian orang-orang yang pernah melakukan hal seperti itu, dan itu memang nyata, ya, terjadi. Dan secara dalil memang ya menunjukkan akan hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kalau mau bahas itu secara khusus, ya. Nah, mungkin kita bedah bukunya, mau yang campur tangan jin atau yang masalah perdukunan ada insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. 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 Baik, saya pernah diminta masyarakat jadi satu kampung 2 kali, ya. Pertama di kampung, tidak saya sebutnya lah, pokoknya di suatu kampung, ya, agak dekat. Yang satunya lagi di daerah Tawangmangu, ya. Kasusnya sama, ya. Pokoknya masyarakat resah karena tiap hari ini baru musim-musimnya, barang hilang secara apa istilahnya, ya, secara misterius, gitu ya. Nah, cuman memang beda kasusnya. Di satu kasus, ya, mereka minta kajian khusus tentang itu. Banyak patarannya, antisipasinya, ya. Setelah saya sampaikan, ini sudah saya sampaikan Bapak sekalian, kalau Bapak Ibu melakukan insya Allah nggak bakalan. Tapi kalau masih ternyata berarti setan dasi ireng, gitu ya. Nah, ketika itu, ya, coba dilihat responnya apa ini, follow up-nya seperti apa. 1 pekan belum ada kabar, 2 pekan, saya tanya, ya, gimana masyarakat masih sering kehilangan, ya. Udah enggak Ustadz, alhamdulillah sudah ketemu, ya. Maksudnya apa? Tiba-tiba setan dasi ireng, ya. Dan ternyata orang, Pak. Kalau ini di sini, ya, orang di sini yang Sidomoro, pokoknya kono, ya. Nah, yang di daerah Karanganyar sana itu juga kasusnya sama. Mereka minta bahkan 2 pertemuan, ya, tentang bagaimana cara menghindarkan dari gangguan jin, terutama melindungi harta, ya. Nah, ketika itu saya sampaikan, saya juga begitu. Ini saya sudah menyampaikan. Ini dari Quran, dari Sunnah, mesti benar, ya. Kalau nanti ternyata masih ada, berarti ada yang nggak beres. Artinya apa? Ya, ada yang nggak beres. Artinya mungkin dalam melaksanakan itu, ya mungkin belum ngerti, belum paham atau tidak dikerjakan, ya. Saya tanya setelah itu, sepekan berikutnya, alhamdulillah sudah tidak ada kasus, ya. 2 pekan setelahnya ada kabar. Itu ada, Ustadz, ya. Di mana itu? Itu di desa sebelah. Oh, desa sebelah. Oh, ya orang melu ngaji toh, ya. Ya, tapi di daerah situ alhamdulillah ketika itu berhenti. Ya. Lah nek bahas niku nyuwun ngapunten ya rada dawa, ya. Ada bukunya Wiqayatul Insan Minal Jin Wasyayatin, ya, ditulis oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali, cukup tebal, ya. Mungkin kapan-kapan kita bahas, ya. Ya, intinya ya isti'adah dari berbagai macam dengan segala situasinya, tadi ayat kursi, ya, dan amal-amal yang lain, terutamanya masuk rumah, ya, bagaimana salam dan juga zikir, ya, bismillah, paling tidak syukur bismillahi walidina, bismillahi khalsana, ya, bagaimana menutup bejana-bejana itu, ya, Nabi perintahkan walaupun dengan lidi ini tutup, Pak, ya, bismillah, itu sudah bisa melindungi, ya, dari gangguan, termasuk nutup almari, nutup sesuatu yang ada barang berharganya dengan bismillah, itu juga menjadi
sarana bagaimana terhindar dari godaan mereka, dari gangguan mereka, ya, dari hilangnya harta kita secara misterius, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.